merdeka, penghargaan ke siswa itu kan sangat diberikan amat begitu, sehingga salah satunya bagaimana kita bisa membekali siswa untuk memiliki keterampilan sosial emosional. Karena kita sadari anak-anak tidak cukup hanya dipinterkan tok. Ketika tidak punya kemampuan mengendalikan diri, maka mirip-mirip pengalamannya Bu Yeti. Di kelas 4 ada anak emosional sekali, padahal mungkin secara akademik dia cukup pintar, secara kemampuan berpikirnya cukup bagus. Tapi di masyarakat nanti kalau itu akan terbawa, yang nggak punya kemampuan mengendalikan diri, ya bubrah kan. Sepintar apapun dalam konteks-konteks tertentu di masyarakat kok nggak bisa mengendalikan diri. Itu yang jadi masalah utama kadang-kadang. Pembulian yang terjadi atau tawuran pelajar dan lain-lain seringkali terjadi hanya karena begitu. Sehingga di kurikulum Merdeka PR-nya Bapak Ibu Guru untuk menerapkan dan membekali anak-anak dengan keterampilan sosial emosional. Apa itu keterampilan sosial emosional? Bapak Ibu bisa browsing karena ada model yang berbeda lagi di kurikulum Merdeka nanti ya. Kemudian yang kedua ada istilahnya umpan balik yang membangun. Dari zaman dulu, zaman saya anak-anak itu ada Pak Tino Sidin, kalau yang saya mengenal mungkin yang sepuh gitu. Kalau yang muda-muda nggak kenal. Itu guru gambar gitu. Guru gambar di TVRI. Semua gambar yang masuk ke beliau kalau ditunjukkan, ini karya Kartini misalnya begitu. Ini karya Kartini, bagus. Taruh lagi. Buka lagi. Ini karya Suyanto. Bagus. Gak ada yang dikomentari jelek. Semuanya bagus. Yang nonton berapa yang baik kok bagus. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu Guru tidak bisa tiru Pak Tino itu. Kalau Bapak Ibu mengomentari bagus, perlu ada alasannya. Ini gambarnya Suyanto bagus, komposisi warnanya sudah bagus. Terus bagaimana teknik mewarnai sudah rata misalnya begitu. Jadi ada alasannya. Bisa jadi kan Bapak Ibu berterima kasih kepada anak-anak. Terima kasih ya kamu sudah mengumpulkan. Ada alasannya terima kasihnya begitu. Kamu sudah mengumpulkan dengan tepat waktu. Nah, umpan balik itu akan menjadi bekal yang berbeda bagi anak juga. Bagus juga dengan alasan. Dan tunjukkan yang namanya umpan balik sekarang bisa ditambahi dengan alasan tadi, ada apresiasi dengan segala alasannya, ada saran juga, ada perhatian juga. Mungkin Bapak Ibu tidak hanya di sekolah, di rumah anaknya lagi gambar misalnya. Kata kamu gambar apa? Gambar rumah. Loh, jendelanya mana? Kita sedang sedikit mengoreksi sebetulnya. Tapi kita kan tidak menyalahkan rumah kok kayak gitu, kan nggak boleh. Tetapi rumah itu biasanya ada apanya? Ada pintunya Bu. Nah pintunya mana? Akhirnya dia perlu gambar pintu. Atau dia gambar pintu kok kecil banget. Kalau pintunya kecil, Bapak bisa masuk nggak? Nanti dia akan berpikir sendiri, oh pintunya kurang besar. Jadi komentar-komentar yang membuat dia akan memperbaiki keadaannya tanpa menjatuhkannya. Tidak boleh terjadi, gambarmu bagus, tapi kok ini nggak rajin, dia nggak jadi senang, sudah bahagia dengan bagusnya, ketika tapi malah dibanting, kecewa nanti anak itu bukan umpan balik yang membangun. Harapannya umpan balik itu malah tambah semangat anaknya, meskipun jelek tadi. Kan kita nggak ngomong jelek, ngomongnya kalau jendelanya kecil, nanti lalu di dalam sombong panas, lalu dia memperbesar sendiri. Kita memperhatikan sampai seperti itu. Ya kok tak besarkan deh, nanti dia akan semangat untuk meningkatkan lagi kompetensinya. Arahnya ke sana, bisa berupa perhatian, mendetailkan tadi, perlu diberi saran juga, perlu penilaian di sana. Jadi ada sekian cara, mungkin kalau Bapak Ibu belajar lebih banyak dari kurikulum Merdeka, akan ada bagaimana sih umpan balik yang membangun. Ini Pak Yanto ini fasilitator, jadi kalau mau mentari pasti ditambahi lagi. Gambarmu bagus.
bagus, akan lebih bagus lagi, kan meningkat lagi. Bukan tapi kok bikinnya jelek, kita senang, tapi kalau gambarmu bagus, pewarnaannya sudah bagus, akan lebih baik lagi kalau kamu lebih rapi, lebih bersih, ya kan, jadi beda bagaimana ke sana. Kemudian masih di pembelajaran Bapak Ibu ada PR yang sedikit kontroversial juga, bagaimana kesepakatan kelas dilakukan. Di kelas 5 memang ada, tapi dari wawancara kami yang lain belum ada. Nah, kesepakatan kelas itu bagaimana Bapak Ibu? Kesepakatan kelas itu harapannya menggantikan atau menggeser tata tertib. Loh, apa berarti anak-anak nggak perlu tata tertib? Bukan tidak perlu, bukan tidak kemudian tidak diatur apapun, tidak dibatasi. Tetapi bagaimana kesadaran anak-anak terbangun kenapa mereka perlu diatur. Mungkin di kelas 5 tadi ada kesepakatan untuk mengenakan seragam, untuk masuk tepat waktu. Kita perlu ngobrol dulu dengan anak-anak. Anak-anak kalau datangnya pada nggak bareng, ada yang datang jam 7, ada yang datang jam 8, ada yang jam 9, kira-kira kelas kita nyaman nggak? Mungkin ada yang merasa, lah nanti sudah ketemu lagi pelajaran, ada ketok-ketok pintu datang lagi. Boleh-boleh akan terjadi begitu kan? Sehingga kamu suka nggak kalau kelas kita datangnya nggak bareng? Nggak suka, sukanya yang bagaimana? Yang sama-sama jam 7 di kelas yang sama. Biasanya begitu. Jadi kesepakatan bahwa perlu datang tepat waktu, tapi dari kebutuhan mereka. Kan menjadi sama dengan tata tertib masuk jam 7. Cuma kalau tata tertib datangnya dari sekolah, datangnya dari atasan, bukan dari usulan anak-anak, kesadaran kenapa perlu datang tepat waktu. Itu bedanya ke sana. Sehingga ada kesepakatan-kesepakatan kelas yang bisa kita bangun. Jangan lupa kita bisa mengendalikan itu dengan konsekuensinya. Jadi kalau sepakat menggunakan seragam, sepakat tepat waktu, kalau nggak tepat waktu enaknya apa ya? Kalau ada yang melanggar nanti kita apakan ya? Bapak Ibu, anak-anak boleh usul. Nanti yang nggak tepat waktu begini. Disepakati lagi, yang lain setuju nggak? Ketika sepakat masukkan itu sebagai konsekuensi. Kalau nanti terjadi, maka kita nyaman. Yo, kemarin kita sudah sepakati yang tidak tepat waktu bagaimana. Nah, kita hanya melaksanakan aturan dari mereka itu, bahkan itu yang namanya kenapa kita menjadi perlu perubahan cara berpikir, karena kurikulum Merdeka itu berharap anak-anak itu melakukan kebaikan karena kesadaran mereka akan pentingnya kebaikan itu. Bukan karena kalau ada tata tertib berarti kan datang dari atas. Berarti saya takut sama Pak Kepala, jadi saya datang tepat waktu. Suatu saat tahu Pak Kepala nggak rawuh, apa yang terjadi? Nggak ada Pak Kepala, jadi saya bisa dong terlambat. Itu yang membuat kita seringkali yang terjadi di kita semua orang dewasa di masyarakat, kan banyak hal baik yang dilakukannya karena takut melanggar tata tertib, takut melanggar peraturan. Bahkan orang pakai helm pun katanya karena mau ada polisi.